Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisabyin. Sungguhnya datang tawanan-tawanan perang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya mengatakan itulah tawan perang ketika perang Taif, yaitu dari kabilah Hawazin. Fa idza imra'atun min as-sabi tas'a. Tiba-tiba di antara tawanan ada seorang wanita keluar, ya. Dalam sebagian riwayat qad tahlubu sadiyaha, dia memerah air susunya, ya, tasqi, untuk memberikan kepada anak-anak yang ada di situ. Setiap dia mendapati seorang anak, maka dia pun menyusuinya. Dalam riwayat yang lain disebutkan, idz wajadat sabiyan, dia mendapati anaknya. Rupanya wanita ini kehilangan anaknya. Sementara susunya sudah penuh, maka dia pun setiap mendapati anak dia susuin. Sebagian ulama mengatakan syauqan ilaihi, karena dia rindu dengan putranya belum dia dapatkan. Akhirnya dia pun dapatkan putranya. Fa akhadathu, maka dia ambil putranya yang hilang tersebut yang masih kecil. Fa alsaqathu bi batniha, kemudian dia pun memeluk dengan perutnya. Fa arda'athu, kemudian dia pun menyusui putranya yang dia cari-cari tersebut. Ketika Rasulullah SAW melihat pemandangan yang indah ini, bagaimana kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya yang baru kehilangan anaknya dan dia cari-cari, akhirnya dia temukan. Maka Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat, "Atarawna anna hadhihi tarihatan waladaha finnar?" Apakah menurut kalian wanita ini akan melemparkan anaknya ke api? Para sahabat berkata, "La wallahi." Tentu tidak, wahai Rasulullah. Wahya taqdiru alla tatrahahu, sementara dia mampu untuk tidak melemparkannya ke neraka, ke api. Maka Rasulullah SAW berkata, "Lallahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha." Sungguhnya Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada ibu ini terhadap anaknya. Ini adalah usaha Nabi SAW memberi gambaran tentang luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat dunia yang paling besar adalah rahmat seorang ibu terhadap anak, lebih daripada kasih sayang seorang ayah kepada anak, seorang kakak kepada adik, anak kepada orang tuanya, seorang terhadap saudaranya. Rahmat paling besar adalah rahmat seorang ibu kepada anaknya. Terlebih lagi sang ibu kehilangan anaknya, lantas dia mencari-cari anaknya. Maka ini rahmat yang paling bisa tergambarkan, paling luas di alam semesta. Ketika sang ibu tersebut kehilangan anaknya, terus dia dapati, lantas dia memeluknya dan menyusuinya. Ternyata Nabi SAW menjelaskan, "Lallahu arham." Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada kasih sayang ibu ini terhadap anaknya. Dan ini sangat logis. Kenapa bisa demikian? Memang benar, kita pernah dalam rahim ibu kita. Kita pernah menjadi janin dalam rahim ibu kita. Dan kita disusui oleh ibu kita. Ketika kita keluar, ibu kita bertarung dengan kematian untuk melahirkan kita. Tetapi ternyata kita ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Dialah Allah yang telah menciptakan engkau dan telah menyempurnakan bentukmu dan telah menyeimbangkan bentukmu. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak, kemudian yang menentukan bentukmu yang dia kehendaki. Tentunya sang kreator, sang pencipta lebih sayang kepada ciptaannya daripada seorang ibu yang hanya sekedar kita mampir di rahimnya. Oleh karenanya, Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada seorang ibu kepada anaknya. Dan Allah sebutkan dalam banyak ayat, di antaranya Allah berkata, "Wa huwa arhamur rahimin," dan dialah yang paling sayang. Kata Asy-Syaikh Sa'di rahimahullahu taala, "Kullu rahim lil abdi, fallahu arhamu minhu." Setiap ada orang yang sayang kepada seorang hamba, Allah lebih sayang daripada orang tersebut. Siapa yang sayang kepada kita? Ada ibu kita sayang kepada kita. Bapak kita sayang kepada kita.
kakak kita, adik kita, keluarga kita sayang kepada kita. Semua sayang mereka masih kalah dengan sayang Allah kepada kita. Fallahu arhamu bi 'abdihi minal walidah bi waladiha. Kata Asy-Syaikh Sa'di rahimahullahu taala, Allah lebih sayang kepada hambanya daripada seorang ibu kepada anaknya. Wa min nafsihi, bahkan dia lebih sayang kepada hambanya daripada sang hamba terhadap dirinya. Dan Allah juga berkata, wa anta arhamur rahimin. Allah adalah khairur rahimin, sebaik-baik yang penyayang, dan arhamur rahimin. Dalam lafal yang lain, arhamur rahimin maknanya sama, yaitu sebaik-baik yang menyayangi seorang hamba. Ma'asyiral muslimin, maka makna ini harus kita hayati dalam kehidupan kita. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada kita. Namun bukan berarti ketika Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita lantas Allah mengabulkan seluruh keinginan kita. Lihatlah seorang ibu ketika sayang kepada anaknya, tidak selalu keinginan anaknya diturutin karena tidak semua keinginan anaknya ternyata baik. Sang ibu tahu ini tidak baik buat anaknya, maka dia tidak berikan kepada anaknya. Bahkan terkadang sang ibu marah kepada anaknya, terkadang sang ibu memberi ujian kepada anaknya supaya anaknya menjadi lebih baik. Maka tidak mesti jika Allah sayang kepada kita, lantas semua keinginan kita dikabulkan. Bahkan banyak ujian-ujian yang Allah berikan kepada seorang hamba sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada hamba tersebut. Oleh karena jika kita telah mengetahui bahwasanya Allah Maha Penyayang, maka seharusnya kita senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna." Katakanlah wahai Muhammad, Dialah Ar-Rahman yang Maha Penyayang. Amanna bihi, kami beriman kepadanya, wa alaihi tawakkalna, dan kita hendaknya bertawakal kepada Allah. Betapa sering dalam hidup ini kita tidak bertawakal kepada Allah, seakan-akan ada yang lebih sayang kepada kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita lupa untuk bertawakal kepada Arhamur Rahimin yang lebih sayang kepada kita daripada semua yang sayang kepada kita. Malah kita meninggalkannya, kita bertawakal kepada sebab-sebab. Silakan kita berusaha, tapi hati hendaknya senantiasa bertawakal kepada Allah karena Dia yang paling sayang kepada kita. Sandarkan hati hanya kepada Allah karena Dia adalah Arhamur Rahimin. Lihatlah perkataan Yakub ketika kakak-kakaknya Yusuf minta untuk membawa Binyamin agar mendapat jatah belanjaan dari bangsawan Mesir. Apa kata Nabi Yakub alaihissalam? Qala hal amintum alaihi kama amintukum ala akhihi min qabl. Fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Kata Nabi Yakub, apakah aku percayakan Binyamin kepada kalian kecuali seperti aku pernah percayakan Yusuf kepada kalian sebelumnya? Akan tetapi fallahu khairun hafidha, Allah sebaik-baik penjaga. Kemudian dia berkata, wa huwa arhamur rahimin, dan Dia sebaik-baik yang sangat menyayangi. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, yaitu Allah sangat sayang kepadaku dan Allah sangat sayang kepada hambanya, kepada anakku. Niscaya Dia akan menjaganya, niscaya Dia akan mengembalikannya. Lihat bagaimana Yakub alaihissalam bertawakal kepada Rabb-Nya. Dan dia berkata, wa huwa arhamur rahimin, dan Dia sebaik-baik yang Maha Penyayang. Lihatlah bagaimana Nabi Ayyub alaihissalam tatkala mengalami penderitaan yang berkepanjangan, sakit yang lama. Allah berfirman, wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani ad-durr wa anta arhamur rahimin. Dia berkata, ketika Ayyub alaihissalam berkata, ya Rabbku anni massani ad-durr, sungguhnya aku ditimpa dengan penderitaan yang berkepanjangan. Dia cuma berkata, wa anta arhamur rahimin, dan engkau adalah yang Maha Penyayang. Dia husnudzon kepada Allah bahwasanya Allah akan menyembuhkannya karena Dialah yang Maha Penyayang. Ma'asyiral muslimin, oleh karenanya seorang berusaha menghayati makna ini bahwasanya Dialah Allah yang Maha Penyayang, sehingga dalam kehidupannya dia akan senantiasa bertawakal kepada Allah dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa merasa Allah selalu mengawasinya dan selalu menyayanginya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita rahmatnya yang sebanyak-banyaknya karena Dialah Arhamur Rahimin. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin kulli dhanbin khati'a fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ma'asyiral muslimin, di antara konsekuensi Allah adalah Arhamur Rahimin. Allah adalah zat yang sangat mudah memaafkan karena dia sangat sayang kepada hamba-hambanya. Makanya sering digandengkan wa huwal ghafurur rahim, dialah Maha pengampun lagi Maha penyayang. Nabi Musa berkata, Rabbi ghfirli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatika wa anta arhamur rahimin. Kata Nabi Musa alaihissalam, ya Allah ampunilah aku dan saudaraku Harun dan masukkanlah kami dalam rahmatmu wa anta arhamur rahimin. Dan engkau adalah yang Maha penyayang, lebih sayang kepada kami daripada ibu kami, daripada ayah kami, daripada keluarga kami. Engkaulah yang Maha penyayang di antara mereka semua. Maka tentunya Maha penyayang, konsekuensinya Maha mengampuni. Dan Allah sangat senang jika ada seorang hamba bertobat kepadanya. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Wallahu asyaddu farahan bi taubati 'abdihi hina yatubu ilaihi min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardi falatin fanfalatat minhu." Sungguh Allah lebih gembira dengan tobatnya seorang hamba kepadanya daripada gembiranya seorang di antara kalian sedang membawa ontanya di tengah padang pasir, tiba-tiba ontanya pergi darinya. Wa 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu, sementara bekalnya semua ada di ontanya dan dibawa kabur. Maka akhirnya orang tersebut putus asa, maka dia fattaja'a tahta syajarah, dia pun berbaring di bawah sebuah pohon. Qad aisa minha, dia telah putus asa dari ontanya tersebut dan dia merasa dia akan mati. Dia menanti kematian datang kepadanya secara bertahap. Panas, dehidrasi, kelemahan yang semakin bertambah-tambah dan dia menyangka pasti akan mati. Fa bainama huwa kadzalik idh huwa biha qa'imatan, tatkala dia merasa dia bakalan mati, tiba-tiba ontanya datang. Wa 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu, dan ternyata masih ada bekal di atas onta tersebut, makanannya masih ada, minumannya masih ada. Maka segera dia bangkit, fa akhadha bi khitamiha, dia segera mengambil tali kekang onta tersebut. Saking gembiranya dia berkata, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, sungguh ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku benar-benar Tuhanmu. Kata Nabi SAW, akhta'a min syiddatil farah, dia salah ngomong karena saking gembiranya. Kata Nabi SAW, lallahu asyaddu farahan, Allah lebih gembira terhadap tobatnya seorang hamba daripada gembiranya orang ini ketika selamat dari kematian. Walillahil mathalul a'la, ketika seorang ibu memiliki anak yang nakal, anak tersebut mungkin membuat dia marah, maka diusirlah anak tersebut pergi, kabur dari rumah dengan berbagai macam kenakalannya. Tahu-tahu setelah beberapa lama anak itu pun kembali, kemudian menangis, merintih, minta ampun kepada ibunya. Kira-kira ibu tersebut sayang atau tidak? Tentunya ibu tersebut sangat gembira. Bagaimana tidak gembira? Inilah darah dagingnya, pernah menjadi-jadi dalam perutnya. Maka sang ibu sangat gembira dengan kembalinya sang anak. Dan kita sudah katakan, lallahu arhamu bi ibadihi min hadhi bi waladiha. Bagaimana lagi dengan sang kreator yang menciptakan hamba tersebut, yang memberi bentuk dan rupa kepada hamba tersebut, yang menyiapkan rizki buat hamba tersebut, yang mengutus para rasul untuk memberi petunjuk kepada hamba tersebut, yang menurunkan Al-Quran, kitab-kitab suci untuk hamba tersebut. Dia lebih sayang kepada hamba tersebut. Ketika sang hamba kembali kepadanya, maka dia sangat gembira. Maka seorang jangan ragu untuk kembali kepada Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sungguhnya Allah mencintai hamba-hambanya yang bertobat. Setiap kita salah, segera kita beristighfar dan bertobat kepada Allah, karena Allah sayang kepada hambanya yang kembali kepadanya. Dan di antara konsekuensi Arhamur Rahimin, seorang senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Kenapa dia berburuk sangka kepada zat yang Arhamur Rahimin? Berbaik sangkalah. Dan Allah telah berkata dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi falyadhunna bi abdi ma syaa. Sungguhnya aku tergantung persangkaan hambaku kepadaku. Silakan hambaku berprasangka apa yang dia suka terhadapku. In dhanna khairan falahu, kalau dia berprasangka baik bagi dia kebaikan, wa in dhanna khairan falahu, kalau dia berprasangka buruk baginya, maka keburukan. Berprasangka buruk bagiku terhadapku, maka baginya keburukan tersebut. Maka seorang hamba dalam kondisi sesulit apapun, segenting apapun, tetap berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jangan sekali-sekali berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika dia masih berprasangka buruk, segera istighfar sebanyak-banyaknya. Kembali, dekatkan diri kepada Allah sampai hatinya yang penuh dengan noda bisa bersih, kemudian dia kembali berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di kondisi yang paling penting adalah ketika akan meninggal dunia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla." Janganlah sekali-sekali salah seorang dari kalian meninggal dunia kecuali dalam kondisi berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.